kita lanjutkan. Untuk mengisi kolom X3, ya, berarti 12 dikali M ditambah 12 dikali M. M-nya saya highlight pink ya, supaya gampang. Sehingga hasilnya itu adalah 24M. Untuk kolom S1, berarti minus 1 kali M ditambah 0 kali M. Sehingga jawabannya adalah minus M. Untuk S2, 0 kali M ditambah minus 1 kali M. Sehingga hasilnya itu adalah minus M. Untuk A1, di sini 1 kali M ditambah 0 kali M. M-nya di sini ya. Sehingga didapat di sini itu adalah M. Untuk A2, itu 0 dikali M ditambah 1 kali M. Sehingga didapat di sini itu adalah M. Nah, kita sudah tuntaskan nilai ZJ. Langkah berikutnya kita menentukan nilai CJ dikurangi ZJ. Sederhana. CJ itu kan berarti koefisiennya. Berarti CJ ini 14 dikurangi 10M. Sehingga hasilnya ditaruh di sini dapat 14 dikurangi 10M. Kemudian untuk kolom X2 yang di sini berarti 30 CJ-nya dikurangi ZJ-nya 26M. Sehingga di sini dapat 30 kurang 26M. Untuk yang di sini berarti 40 dikurangi 24M. Sehingga di sini dapat 40 dikurangi 24M. Untuk ini, S1 didapat dari 0 dikurangi minus M. Min plus, berarti M jadinya. Kemudian ini, 0 dikurangi minus M. Dikurangi minus M. Min kali min plus, berarti M jadinya. Kemudian ini, berarti M dikurangi M. Habis, 0. Ya, ini berarti M dikurangi M. Berarti habis. Berarti 0. Tuntas. Nah, kita ingat bahwa ada satu ketentuan. Karena di sini ketentuannya itu adalah minimasi. Nah, kita baca di sini. CJ min ZJ. Karena minimasi berarti CJ min ZJ-nya itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti seluruh baris yang terisi di sini itu semuanya harus bernilai 0 atau bernilai positif. Nah, untuk A2, A1, S2, S1 udah positif dan 0 ya. Tetapi ada 3 yang masih negatif ini. 14 min 10M, 30 min 26M, dan 40 min 24M. Ada 3 nih. Pilih dari ketiga ini yang negatifnya paling besar. Ya, yang negatifnya paling besar. Di situ kan ada min 10M, ada min 26M, dan min 24M. Yang paling besar ini adalah yang ini. Ya. Nah, otomatis saya akan berikan highlight 30 min 26M. Kemudian, yang satu kolom dengan itu kita highlight. Nah, ini kita highlight yang satu kolom dengan itu. Hijau kita berikan. Oh, berarti kolom ini diambil karena apa? Karena dia memiliki nilai negatif yang paling besar. Langkah berikutnya adalah kita tentukan solution. Solution, karena kita sudah menentukan kolom yang menjadi kunci atau key kolomnya. Di mana sih key kolomnya? Ini key kolomnya. Ya, maka untuk menentukan solutionnya itu sederhana. Oh, mohon maaf, solution itu kan tadi diambil dari formulasi ya, yaitu 48 dan 60. Nah, otomatis Anda ini solutionnya 48, kemudian yang satu lagi nilainya adalah 60. Diambil dari formulasi yang tadi. Nah, kemudian karena kita sudah menentukan key dari kolom, maka otomatis kita hitung rasionya. Rasio itu rumusnya adalah solution dibagi dengan kolom yang terhighlight atau key kolomnya. Berarti di sini rasionya itu adalah 48 dibagi dengan 8. Sehingga didapatkan angkanya di sini adalah 6. Kemudian baris berikutnya yaitu 60 dibagi dengan 18. Sehingga di sini didapatkan angkanya adalah 3,33. Nah, ada dua baris di sini. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang terkecil. Kenapa? Karena 3,33 lebih kecil daripada 6. Sehingga kita pilih ini. Nah, otomatis pada saat kita sudah menentukan
baris yang dipilih, otomatis kita bisa menentukan bahwa baris ini adalah yang disebut dengan key row atau kunci daripada baris. Nah, yang sebaris dengan ini kita highlight tuh ya, warna hijau. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan key kolomnya atau kunci kolomnya ini, kemudian key row atau kunci barisnya itu adalah ini. Nah, apakah ini sudah optimal? Belum. Kenapa? Karena masih ada angka yang negatif, yaitu 1, 2, 3. Otomatis kita harus melakukan perhitungan yang berikutnya, yaitu dengan menghitung tabel iterasi pertama. Baik, kita sudah membuat tabel iterasi pertama. Nah, ini kolomnya CB, CJ, basic variabelnya sama persis seperti tabel initial tabel sebelumnya. Kemudian masuk ke solution dan rasio. Nah, berikutnya kita lihat. Kita sudah tahu bahwa ada yang disebut dengan row key row, kunci daripada baris. Ini adalah kunci daripada kolom. Otomatis yang di highlight itu adalah nilai intersection atau titik temunya itu adalah 18. Kuncinya 18 ini. Nah, karena Anda sudah berada pada tahapan ini, maka kunci kolomnya ada di sini. Ya. Sehingga otomatis yang terpilih kan ini nih. Berarti X2 itu akan kita jadikan sebagai entering variable. Ya, entering pada variable pada baris yang terpilih. Baris yang terpilih itu kan ada dua, ada baris pertama, ada baris kedua. Baris kedua kan yang terpilih otomatis ini. Nah, di mana karena X2-nya di sini pada kolom terpilih, maka X2 itu adalah entry variable. Nah, entering variable-nya itu X2, maka di sini kita harus bikin di baris X2, entry variable-nya itu adalah X2. Kemudian nilai X2 berapa? 30. Berarti koefisien nilai X2-nya itu adalah 30. Anda buat di situ. Nah, karena kita buat tabel baru, ini R1, R2, berarti di sini adalah R3, kemudian di sini adalah R4. Row 3 dan row 4. Nah, kemudian kita akan mengisi baris X1 ini dengan berdasarkan data sebelumnya atau data lama, yaitu berdasarkan yang ini. Kita tahu untuk menentukan baris-baris ini angkanya itu adalah nilai dari data masa lalu dibagi dengan kuncinya. Ya, nilai dari data masa lalu dibagi dengan kuncinya. Berarti 6 dibagi dengan 18 sehingga hasilnya ditaruh di sini. Dapat 0,33. Nah, untuk kolom X2 kita cari, oh berarti kan yang masa lalunya 18 dibagi dengan kuncinya 18. 18 dibagi 18, ya 1. Kemudian X3, berarti kan 12 dibagi 18. Ya, ini nilainya 0,67. S1, berarti kan 0 dibagi 18. Sehingga dapat nilainya adalah 0. Kemudian S2, berarti data sebelumnya itu adalah min 1 dibagi dengan intersectionnya 18. Ya, sehingga di sini dapat 0,06. Begitu juga A1. Ya, ini berarti 0 dibagi dengan 18. Ya, sehingga dapat 0. Kemudian A2. Strip. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Nah, ini penting. Kan kuncinya ini 18 intersection ini. Kalau kita cek ke atas, berarti X2 ini entry variable. Nah, row-nya mana? Kalau kita ambil ke kiri, berarti A2 ini namanya living variable. Variable yang meninggalkan. Nah, karena A2 living variable, maka untuk berikutnya, A2-nya itu tidak perlu dipertimbangkan. Anda strip sekan saja. Anda tidak perlu pertimbangan untuk dihitung. Kenapa? Karena dia terpilih sebagai living variable. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena baris X2 sudah kita terisi, karena dia merupakan key atau kunci baris dan kunci kolom. Maka otomatis untuk baris yang pertama ini, karena dia bukan kunci, otomatis kita tinggal samakan dengan initial tabel di atasnya. Ya, di sini
yang di atas itu adalah A1, maka otomatis dia akan sama. Berapakah nilai A1? Nilai A1 itu adalah M, ya. Berarti di sini nilainya itu adalah M. Nah, baru untuk mengisi kolom X1, X2, X3, S1, S2, A1, A2 agak sedikit tricky dalam masalah ini. Ya. Untuk mengisi ini, ya, ada formulasinya, yaitu old value dikurangi dengan highlight column dikali dengan nilai R4 yang sudah terisi. Kan R4 kita sudah terisi nih. Ya. Nah, otomatis untuk mencari X1, ya, itu sangat mudah. Gimana caranya untuk mengisi X1? X1-nya itu adalah old value. Old value kan dari posisi yang sama, berarti 4. Ya kan? Dikurangi highlight column. Highlight column-nya ini kan 18. Ya. Dikali nilai R4. Nilai R4-nya ini kan udah ketemu nih. Nilai R4-nya di sini yang satu baris dengan ini itu 0,33. Nah, sehingga kita bisa dapatkan formulasinya seperti itu. Nah, jadi untuk mencari A1 pada kolom X1 itu old value-nya itu adalah 4 dikurangi dengan highlight kolomnya itu adalah 8, ya. Kolomnya di sini adalah 8 yang di highlight. Ya, kenapa? Karena dari sekian banyak kolom yang ada, setiap ada baris yang ada yang 8-nya yang merupakan key-nya, ya, yang merupakan bagian daripada intersection tadi. Dikali dengan nilai R4. Nilai R4-nya di sini adalah kan posisi Anda ada di sini. Kita ingin cari ini. Berarti yang satu posisi dengan ini, tetapi untuk R4 0,33. Sehingga dapat 1,33. Nah, otomatis nilainya di sini adalah 1,33. Kemudian bagaimana untuk mengisi A1 pada X2? Otomatis Anda lakukan hal yang sama, yaitu old value-nya. Old value-nya 8. Dikurangi highlight kolomnya. Dikurangi 8 juga, karena kan kolom yang di-highlight. Dikali dengan nilai R4. Oh, R4-nya di sini adalah 1. Otomatis dapat nilai 0. Berarti 0-nya Anda taruh di sini. Lakukan hal yang sama untuk X3. Ya, X3 hal yang sama untuk X3. Dapat 6,67. Di sini dapat 6,67. Lakukan untuk S1. Ya, S1-nya berarti old value-nya berapa? Di sini adalah old value-nya adalah min 1. Min 1 dari mana? Ini yang posisinya di sini. Kemudian dikurangi dengan kolom yang terhighlight 8. Kemudian dikalikan dengan R4-nya. Nah, kan kita lagi ngisi di sini yang sejajar dengan di sini adalah 0. Ya, sehingga didapatkan nilainya itu adalah min 1. Untuk mencari S2 juga sama. Caranya dilakukan. Kemudian Anda bisa lihat cara menghitung detailnya itu ada di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan A1? A1-nya juga sama cara menghitungnya. Nah, karena misalkan A2-nya itu adalah living variable, maka A2-nya itu sudah tidak dipertimbangkan lagi. Sehingga di sini Anda berikan tanda strip. Ya. Nah, kemudian kita lakukan sampai kita mendapatkan solution. Ya. Nah, untuk solutionnya caranya juga yang sama. Anda ingin mengisi ini. Berarti old value-nya itu adalah 48. Dikurangi dengan highlight kolomnya itu adalah 8. Kemudian dikalikan dengan nilai E4 dari 48 itu sendiri. Ya, mestinya ini kita cari di bawah. Ya, dapat 3,33. Nah, di sini nilainya itu adalah 3,33. Dari mana Pak 3,33? Mudah. Yaitu data sebelumnya, solution sebelumnya dibagi dengan intersectionnya 18. Jadi 60 dibagi dengan 18 itu dapat 3,33. Nah, untuk mencari yang satu baris dengan ini, caranya dengan yang sama. Ya, caranya itu adalah old value
berarti 60. Kemudian